Halo, perkenalkan nama saya Hafizatul Mutahharoh dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang strategi penetapan harga mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian. Strategi penetapan harga Ibu Rostiar Sitorus SPMSI. Price yaitu sejumlah uang yang dikenakan terhadap suatu produk maupun jasa dengan jumlah nilai yang ditukarkan konsumen guna untuk mendapatkan manfaat dalam memiliki suatu produk maupun jasa. Terdapat dua faktor pertimbangan dalam harga. Yang pertama, faktor internal. Di faktor internal ada tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan pertimbangan organisasi. Yang kedua, faktor eksternal. Ada pasar dan permintaan, persaingan. Faktor lainnya seperti ekonomi, penjualan kembali, dan pemerintah. Dari dua faktor tersebut, ditetaplah keputusan harga. Selanjutnya, ada 6 dalam menentukan kebijakan penetapan harga, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, analisis biaya, harga dan tawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Yang keenam, memilih harga final. Pada pendekatan penetapan harga, jika harga barang terlalu tinggi, maka permintaan akan semakin menurun. Di mana dalam kisaran harga yang layak, sehingga jika harga barang rendah maka tidak ada keuntungan yang didapat. Ada 6 pendekatan pada penetapan harga. Yang pertama, permintaan di pasar sasaran. Yang kedua, strategi bisnis dan pemasaran. Yang ketiga, diferensi produk. Yang keempat, harga pesaing. Yang kelima, harga barang substitusi. Yang keenam, biaya produksi. Terdapat 4 bagian pendekatan penetapan harga. Yang pertama, cost based pricing. Artinya, untuk menambahkan markup pada biaya suatu produk. Rumusnya, unit cost sama dengan variable cost ditambah fixed cost per unit sales. Jadi markup price-nya sama dengan unit cost per 1 dikurangi desin return on sales. Kedua, break-even analysis and target profit pricing. Menetapkan harga untuk mencapai titik impas dalam membuat produk dan memasarkan suatu produk untuk menetapkan harga dalam mencapai target profit. Rumusnya break-even volume fixed cost per price dikurangi variable cost. Yang ketiga, value based pricing. Menetapkan harga berdasarkan persepsi pembeli terhadap suatu nilai dibandingkan dengan biaya penjual. Urutan pada cost based pricing, yang pertama ada produk, yang kedua cost, yang ketiga price, yang keempat value, dan yang kelima customer. Sedangkan urutan pada value based pricing, yang pertama customer, yang kedua value, yang ketiga price, yang keempat
keempat cost, dan yang terakhir adalah product. Yang keempat, competition based pricing, menetapkan harga yang sudah ditetapkan pesaing untuk jenis produk yang serupa. Terdiri dari dua market pada strategi penetapan harga produk baru. Yang pertama ada market skimming pricing, menetapkan harga yang tinggi untuk produk baru untuk mendapatkan pendapatan maksimum dari segmen yang diinginkan. Yang kedua market penetration pricing, menetapkan harga yang rendah untuk produk baru agar produk yang ditawarkan tersebut menarik perhatian konsumen dan pangsa pasar yang besar. Strategi penyesuaian harga, diskon dan allowance pricing, mengurangi harga untuk memberikan penghargaan kepada konsumen. Kemudian segmented pricing, menyesuaikan harga terhadap pelanggan, produk, dan lokasi yang berbeda. Psychological pricing, menyesuaikan harga terhadap efek psikologis. Promotional pricing, mengurangi harga sementara untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Geographical pricing, menyesuaikan harga sesuai dengan letak geografis dan letak konsumen. International pricing, menyesuaikan harga untuk pasar internasional. Selanjutnya penetapan harga diskriminasi. Yang pertama ada segmen pelanggan, kemudian yang kedua ada bentuk produk, dan yang ketiga ada lokasi, dan yang terakhir adalah waktu. Penetapan harga psikologi, contohnya A 200 ml sama dengan 20.100 per unit. Sedangkan B 175 ml sama dengan 18.900 per unit. Kemudian maka asumsi nilai sama. Penetapan harga promosi, kepemimpinan harga merugi seperti supermarket, penetapan harga untuk event spesial, potongan harga, pembiayaan bunga rendah, pembayaran jangka panjang, garansi dan pelayanan, diskon, selanjutnya market holding, perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar dalam pasar global dapat terjadi fluktuasi nilai mata uang. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap keputusan harga, fluktuasi nilai mata uang, klausul nilai tukar, penetapan harga di wilayah yang mengalami inflasi, campur tangan dan subsidi pemerintah, perilaku pesaing, hubungan dan harga dan kualitas. Transfer pricing, penetapan harga dari produk maupun jasa yang dijual oleh unit operasi dari perusahaan yang sama. Contohnya Toyota, ada 3 pendekatan alternatif. Yang pertama cost based transfer pricing, market based transfer pricing, ketiga negosiasi. Terdapat 3 alternatif kebijakan dalam global pricing. Yang pertama exception, harga dari produk yang sama di pasar dunia dan importir yang menanggung biaya angkut dan tarif. Kelebihannya simpel dan kekurangannya tidak merespon situasi pasar dan persaingan di setiap pasar nasional. Yang kedua,
adaptation. Diberlakukannya penyesuaian harga oleh manajer cabang sesuai dengan lingkungannya. Inflation, suatu perusahaan yang dapat menetapkan harga yang berbeda tergantung dari pasarnya. Berikut merupakan contoh yang dapat saya paparkan dari materi strategi penetapan harga. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga pemaparan saya tadi bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.